Jadi pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas tentang tafsir daripada surah Al-Fil, di mana adapun surah Al-Fil ini yaitu turunnya disebut dengan ayat Makkiyah karena turunnya di kota Makkah. Dan Al-Fil ini, surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat dan 23 kalimat dan 66 harfan, yaitu 66 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, di sini apakah engkau tidak melihat? Alam tara ay alam takhbir ya asyrafal khalq. Apakah engkau tidak melihat atau apakah engkau tidak mendengar kabar tentang suatu peristiwa yang peristiwa itu secara mutawatir dan secara jelas yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Jadi ada suatu peristiwa yang pernah terjadi di atas muka bumi ini, yang kisah itu terus sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbuka bi ashab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa tersebut telah menghancurkan daripada ashabul fil, itu adalah gerombolan gajah. Jadi di sini dijelaskan bahwa maka berkata Qatadah, jadi ada suatu peristiwa yang pada saat itu di daerah Habsyah, seorang raja yang bernama Abraha. Jadi Raja Abraha ini yaitu orang non-muslim pada saat itu, orang kafir pada saat itu, yang pertama dia ingin menandingi daripada Ka'bah, sehingga dia ingin menghancurkan daripada Ka'bah tersebut. Jadi dia ingin hancurkan Ka'bah. Ini peristiwa yang terus dijelaskan di dalam Al-Quran. Artinya sesuatu yang diabadikan, kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan pada saat itu Abraha ini mengirim daripada pasukan-pasukan gajahnya untuk menghancurkan daripada Ka'bah. Dia kirim pasukan untuk hancurkan Ka'bah. Karena pada saat itu dia berusaha untuk menandingi Ka'bah, dia buat Ka'bah lagi. Karena dia buat Ka'bah untuk menandingi Ka'bah yang ada di kota Mekah, dan itu tidak berhasil. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat baladun amin, baldatun aminah,
artinya suatu kota yang penuh dengan keamanan. Jadi itu pusat kota, itu pusat di mana tempat orang belanja, tempat orang berjualan dan sebagainya. Jadi semua dari negeri-negeri itu datang ke Ka'bah itu. Jadi terdengarlah oleh Raja Al-Baraha ini sehingga dia ingin menandingi daripada Ka'bah. Jadi buat Ka'bah juga dan tidak berhasil. Tidak berhasil. Nah, jadi setelah itu dia atas ajuan daripada musuh-musuh yang lainnya bahwa dia ingin menghancurkan daripada Ka'bah. Dia kirim pasukan-pasukan Ka'bah itu, pasukan-pasukan gajah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Jadi di situ setelah dia mengirimkan daripada pasukan-pasukan gajah itu, maka di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti yang diriwayatkan Ibnu Sirin an Ibnu Abbas qala kanat tilka at-tir khairan laha kharatim. Jadi di sini banyak beriwayat, juga dikatakan Taus di sini. Imam Allah juga mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ababil itu adalah burung yang membawa daripada batu dari neraka jahanam. Jadi dia itu juga di sini banyak riwayat seperti Aisyah juga ada yang menjelaskan, tentang Ibnu Abbas juga ada mengatakan. Jadi di sini artinya bahwa ada beberapa khilaf tentang masalah burung ababil itu, atau bukan burung ababilnya, batunya itu. Ada juga di sini dia mengatakan diambil daripada Bukit Tin. Juga di sini ada dikatakan diambil dari karena disebut dengan di situ tarmihim bihijaratin min sijil diartikan neraka, maka sebagian ulama mengatakan itu batu yang dari api neraka, sehingga di situ batu yang begitu panas. Lah, ketika pasukan gajah itu hendak menghancurkan daripada Ka'bah, seketika itu orang Arab pada saat itu semuanya lari. Artinya tidak ada tersisa di situ untuk melawan daripada pasukan gajah tersebut. Tetapi hebatnya seketika itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan daripada pasukan-pasukan gajah tersebut, pasukan-pasukan burung tadi, dan dengan membawa satu batu, setiap bawa batu-batu yang ketika sampai ke tempat gajah dia lepaskan tadi batu tadi. Kalau udah kena gajah itu dia akan meleleh. Jadi kalau batu itu kena ke tubuh gajah itu meleleh. Artinya dia melepuh, dia sampai ke badan-badannya dan menembusi daripada badan-badan gajah tersebut. Dan sehingga dikatakan faja'alahu ka'asfin ma'kul, sehingga Allah jadikan gajah tersebut seperti daun. Artinya bahwa gimana daun? Ketika dia kena daripada batu-batu yang dibawa oleh burung ababil itu, maka seketika itu gajah-gajah itu juga hancur. Nah, cuma saya sebenarnya pada malam ini kisah yang dijelaskan di sini dia mutawatir, dia terus dikisahkan. Tapi sekarang apakah masih ada itu kan gitu? Tapi poin daripada apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan dengan tafsir surah Al-Fil ini, sebenarnya bahwa kenapa ayat ini terus kita baca, hampir kita ini dari mulai SD, SMP, SMA hafal dengan ayat ini dan paham dengan arti-arti ayat ini. Tetapi coba kita tarik sedikit nih ayat, kita masukkan dalam kehidupan kita. Nah,
Artinya kalau ayat ini cuma kita terpaku kepada makna ayat dan tafsir ayat, ini hanya akan menjadi sebuah cerita saja. Dulu zaman Nabi itu, dulu ketika zaman Nabi mau lahir, Ka'bah itu mau dihancurkan dengan pasukan gajah, ya kan? Nama rajanya Abraham. Kemudian Allah mengirim burung ababil untuk menghancurkan daripada pasukan gajah. Setelah itu gajah-gajahnya mati semua, dan batu itu dibawa daripada sijil, daripada batu api neraka. Menurut riwayat itu daripada Bukit Tin dan sebagainya. Dia hanya akan menjadi sebuah kisah. Tetapi yang diinginkan adalah yang pertama, Allah ingin menggambarkan kau tak melihatkan. Apakah kau tidak melihat pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dia menjaga daripada Ka'bah itu. Kenapa? Karena hakikat daripada Ka'bah itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak memberikan kesempatan kepada siapapun, apapun itu, untuk menghancurkan daripada Ka'bah, karena Allah langsung memberikan penjagaan. Artinya, kalau kita tarik kepada diri kita, kalaulah kita ini menjalankan aturan Allah, beribadah kepada Allah, maka kita juga termasuk bagian daripada Ka'bah tersebut, gitu kan? Jadi Ka'bah tidak pernah beribadah, dia hanya suatu batu yang ditutup dengan kain hitam. Tetapi ketika kalimat yang Allah sendiri yang mengatakan itu adalah tempat yang aku muliakan, apalagi kita selaku umat Nabi Muhammad yang dengan kewajiban-kewajiban Allah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kalau kita menjaga akan itu semua, maka tidak menutup kemungkinan engkau akan melihat keajaiban-keajaiban Allah yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah menjaga Ka'bah itu tadi. Yang pada saat itu tidak ada yang bisa bantu. Kalau Ka'bah itu bisa lari, mungkin dia bisa bekerja kan? Ya kan? Kalau Ka'bah itu seandainya bisa lari, mungkin dia angkat dia punya penutup kiswah itu, dia kejar lari. Karena pada saat itu orang pada lari semua. Sedangkan pasukan gajah ini udah berapa kilo lagi. Tapi hebatnya Allah bilang, kau tidak melihatkah, kata Allah, bagaimana kami, ya kan, menyelamatkan Ka'bah itu dari Mekah itu daripada pasukan gajah. Artinya ketika engkau dekat kepada Allah, ketika menjalankan daripada aturan-aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita sebagaimana dia menjaga Ka'bahnya dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisah pertama. Kemudian yang kedua, artinya orang-orang yang dekat kepada Allah, dia sandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya dengan jalan yang kita tidak tahu itu jalan dari mana. Nah, sehingga ini ayat biasa dipakai orang untuk menghancurkan sihir biasa. Ini ayat biasa untuk dipakai orang untuk menghancurkan sihir. Bukan ayatnya, tetapi hakikat daripada ayat itu. Ya, secara zahir di dalam makna zahirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan burung ababil bawa batu kan gitu, dia hancurkan daripada itu artinya itu zalim. Gajah yang dikirim untuk menghancurkan zalim. Nah, artinya ini dipakai, hakikatnya dipakai oleh orang-orang itu untuk menghancurkan sihir-sihir biasanya. Untuk kadang-kadang kalau dia siram air seperti dia pakai ini ayat untuk menghancurkan sihir-sihir tadi. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi intisari daripada pembahasan kita pada ayat ini adalah bagaimana kita bisa menarik hikmah
dari ayat per ayat tadi, dari surah per surah, yang semuanya kisah daripada hakikatnya yang Allah inginkan. Benda yang tidak melakukan apa-apa saja ketika ada kasih sayang Allah di sana, Allah jaga. Apalagi kita yang berusaha semaksimal mungkin menundukkan kepala, berdoa kepada Allah, setiap hari menjalankan perintah-perintah Allah, mengikuti aturan-aturan Rasulullah, maka jangan pernah khawatir ketika engkau mendapatkan kasih sayang Allah, maka Allah akan menjaga di setiap langkah kita, maka Allah akan memberikan pertolongannya dari arah yang tidak kita ketahui. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa Ramadan kita yang kemarin yang telah kita lakukan bersama-sama menunaikan kewajiban Allah senantiasa menjadi puasa yang diberkahi dan menjadi puasa yang senantiasa dapat mensucikan diri kita sehingga kita bisa bertemu untuk puasa yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Waj'alna min ahli al-'ilm ya arhamar rahimin. Waj'alna min ahli istiqamah ya arhamar rahimin. Waj'alna min ahli ibadah ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.